Baik, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Mari Berbahasa Arab. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809000. Masih bersama beliau Ustadz Tamim Ayis LCMPI. Dan saat kita lanjutkan kembali nih ya kebersamaan kita. Dan kita langsung sapa yang ada di SMS. Ini SMS tertunda, Ustaz. Kita coba sapa dari Bapak Amin yang ada di Magetan ini, Ustaz. Mau tanya, Ustaz, setelah Ustaz menjelaskan bentuk isim maf'ul dari kataba, ini barangkali keterangan yang pertemuan yang lalu, Ustaz ya. Kataba mengatakan ini jika dari kata kerja yang terdiri 3 kata, apa tidak salah? Yang benar apakah tidak ini jika dari kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, sulasi, mujarad? Ya, saudara. Itu memang benarnya terdiri dari 3 huruf. Huruf. Saya akan bicarakan masalah ini. Jadi ini terkait dengan bahwa fi'il itu ada yang terdiri dari 3 huruf yang kemudian dikenal dengan al-fi'il at-tsulasi. Al-fi'il at-tsulasi. Tahu at-tsulasi? Dari kata sa, lam, dan sa, Anda tahu itu artinya adalah terdiri dari 3 huruf. Seperti tadi, contohnya seperti yang dikoreksi oleh Bapak yang dari Magetan tadi. Ya. Kataba, ini 3 huruf. Jadi memang kadang-kadang saya salah mengungkapkan 3 huruf, bukan 3 kata. Kataba, terdiri dari 3 huruf. Demikian dahaba. Dan kebanyakan kata fi'il yang sering kita kenali rata-rata dari 3 huruf. Dahaba, nasoro, kataba, akala, kharaja, dan seterusnya ini dari 3 huruf. Kemudian kalau nanti lebih dari 3 huruf, kalau terdiri dari 4 huruf namanya al-fi'lu ar-rubai. Itu ar-rubai, dari kata ra, ba, dan ain, Anda tahu artinya 4, terdiri dari 4 huruf. Misal terdiri dari 4 huruf, misalnya kata basmalah. Basmalah itu artinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Atau kemudian kita mengatakan aslama, dari kata salima awalnya, tapi kita mengatakan aslama. Atau kalau ini namanya awalnya sulasi, tapi sulasi mazid rubai. Nah, ini istilahnya. Sulasi ditambah jadi rubai, tambah 1 jadi rubai. Tetapi kalau kita ingin yang kira-kira pas contohnya asli gitu ya, kayak dakhraja. Kata dakhraja itu menggelundung atau menggelinding dari atas ke bawah. Dakhraja. Kemudian al-fi'lu ar-rubai. Kemudian kalau 5 nanti kalau 5 al-fi'lu al-khumasi. Anda tahu kha, mim, dan sin artinya 5. Fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Al-khumasi. Contohnya adalah kayak imtahana. Kita ketemu kata imtihan, ya. Imtahana. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan imtahana. Kemudian contoh lagi pada kata ini, pada kata tafaqqaha,
Tafaqqaha. 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 Jadi ketika faqqaha itu berarti rubai, tapi tafaqqaha menjadi khumasi, ya toh? 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga kallama itu rubai. Tapi ketika kita bicara takallama itu menjadi khumasi. Dan yang terakhir adalah al-fi'lu as-sudasi. As-sudasi. Sin dal sin Anda tahu artinya 6. Jadi fi'il sudasi itu fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Contohnya istaghfara. Istaghfara yastaghfiru. Jadi 6, ya toh. Istaghfara yastaghfiru. Istakhraja yastakhriju. Dan ini jadi sekali lagi, kalau fi'il itu bukan terdiri dari kata, tapi terdiri dari huruf. Kalau terdiri dari 3 huruf namanya sulasi, kalau terdiri dari 4 huruf namanya rubai, kalau terdiri dari 5 huruf namanya khumasi, dan terdiri dari 6 huruf namanya sudasi. Nanti kalau terdiri dari lebih ini tidak ada. Nanti kalau ada namanya ya kira-kira. Ini masalahnya nggak ada. Subai, sumani, tusai nggak ada. Ini hanya 3, 4, 5, dan 6. Nah, 2 juga nggak ada. Sunai nggak ada. Ya. Ini tentang fi'il. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita. Kemudian kita sapa yang ada di SMS, atau sebelumnya barangkali dari teman-teman ada pertanyaan ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Tadi mungkin dijelaskan tentang dzarf makan. Nah, ini mau dijelaskan untuk apa sebenarnya dzarf itu sendiri dan mungkin macam-macamnya dzarf. Ya. Saya gunakan ini papan tulis. Ad-dzarf. Ad-dzarfu. Dzarf, saudara. Dzarf ini bahasa mudahnya kita akan mengatakan keterangan. Keterangan. Bisa tempat, bisa waktu. Nah, nanti ada al-makan. Jadi nanti kita ketemu dengan dzarf al-makan dan dzarf az-zaman. Jadi makan itu tempat, dan zaman itu waktu. Jadi ada dzarf. Dzarf itu ada 2. Dzarf itu ya awalnya dzarf itu adalah sebuah wadah. Awalnya begitu. Jadi dzarf itu wadah, kira-kira kayak amplop begitu, dzarfun. Maka amplop itu disebut dengan dzarf. Dan kalau kita bicara tentang ini, inilah yang disebut dengan keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan apa? Waktu. Ini dzarf. Jadi nanti ada dzarf makan, artinya keterangan, dan dzarf zaman, keterangan waktu. Nah, contohnya sekarang, dzarf makan. Dzarf makan itu contohnya ada amama. Amama, ya toh? Ini contoh ini. Amama artinya di depan. Kemudian ada khalfa. Khalfa artinya sama dengan wara'a. Ada lagi nanti fauqa. Saya hapus dulu di sini untuk menjelaskan ini. Ada lagi fauqa. Artinya di atas. Kemudian ada lagi selain fauqa tahta.
Dan kata-kata ini sekali lagi amama, khalfa, wara'a, fauqa, tahta ini adalah daraf makan. Artinya ini adalah keterangan tempat. Dan ini dibaca nasab. Perhatikan, tahta, fauqa, wara'a, khalfa. Memang daraf itu mansub. Jadi daraf itu mansub, ya toh? Maka ketika kita mengatakan aina baituka, baiti wara'al madrasah. Ya toh? Aina sama, as-sama'u fauqal ardi. Ya toh? Nah, amama, khalfa, wara'a, fauqa, tahta. Sekali lagi, ini adalah daraf makan karena ini menunjukkan tempat, ya toh? Tetapi ini harus dimudhaf ilaihkan, harus dimudhafkan, harus dimudhafkan, cari mudhaf ilaihnya. Fauqa, misalnya kita mengatakan fauqa syajari, fauqal baiti, ya, di atas rumah. Kalau tahta, kita bicara tahta samai, ya, atau khalfal masjidi, khalfal baiti, amamal madrasati, atau apa gitu ya. Ya, dia daraf makan. Kemudian ada daraf zaman. Contohnya apa daraf zaman? Perhatikan. Kalau misalnya saya mengatakan dhahabtu ilal madrasati sabahan. Perhatikan kata ini. Sabahan. Ada yang mengatakan ini nanti akan terjadi apa? Akan terjadi beda ini. Sabahan. Sabahan itu ada yang mengatakan sabahan ini darf zaman. Tetapi ada yang mengatakan asalnya adalah fis sabahi. Maka kemudian para bahasawan itu kemudian mencoba untuk menganalisa, oh, darf itu dibaca nasab karena huruf jar yang dibuang. Ada yang mengatakan begitu. Buktinya sabahan. Perhatikan. Dhahabtu ilal madrasati sabahan. Artinya saya telah pergi ke sekolah pagi hari. Demikian juga naharon, lailan, masaan. Yang namanya daraf dibaca nasab. Ya, daraf dibaca nasab. Kemudian qabla dan ba'da sebenarnya juga daraf, tapi tergantung. Ya, daraf zaman apa daraf makan? Kita perhatikan. Kalau qablal maghrib berarti daraf zaman. Kalau baiti qablal madrasah daraf makan. Ya, itu perhatikan. Wallahu a'lam, ini tentang daraf. Dan adanya dua, daraf makan dan daraf zaman. Ya, demikian ya, dipahami untuk Mas Mail ini ya. Kemudian kita sapa yang ada di SMS. Sudah ada yang bergabung kembali. Dari Bapak Munawir yang ada di Blora. Apa arti K pada huruf jar? Misalnya pada kata kasyajari. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ini bisa saya hapus ya. Kemudian perhatikan K pada K sebagai huruf jar. Ya, K sebagai huruf jar. Contohnya adalah kasyajari atau kasyajari. 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 K pada huruf jar ini K, sekali lagi K pada huruf jar. K pada huruf jar ini saudara, awalnya K ini memiliki arti mithlu, seperti. Kalau saya mengatakan wajhuka mithlul qamari, saya mengatakan wajhuka kal qamari, wajah kamu kayak rembulan. Wajhuka kal qamari, ini fungsi K
Jadi nanti kalau kita mengatakan seperti, nah itu artinya seperti. Jadi kalau siang karena ada mendung jadi seperti malam. Saya mengatakan an-naharu kal-laili. Siang seperti malam, gitu ya. Tetapi saudara, di dalam kemudian penggunaan bahasa lebih luas, ternyata ka ini digunakan juga untuk arti selaku. Selaku. Jadi kalau misalnya saya mengatakan saya selaku tuan rumah, begitu. Itu ternyata ana kasahibil bait. Nah, kata ini sejatinya kurang penggunaan ini kurang fasih benar gitu ya. Ada kata yang bisa digunakan untuk menghindari ini adalah ana biwasfi sahibil bait. Saya selaku tuan rumah, begitu. Nah, tapi sekarang ini kemudian mengatakan saya selaku kepala sekolah. Ana kamudiril madrasah. Itu artinya saya seperti kepala sekolah awalnya. Tapi penggunaan bahasa yang sering kita dengar adalah orang menggunakan ka selaku. Ana kamudiril madrasah. Saya selaku kepala sekolah. Nah, ini harusnya kita mengatakan ana biwasfi mudiril madrasah. Saya dalam kapasitas saya sebagai kepala sekolah. Bukan ka. Kalau ka artinya seperti. Jadi dia bukan kepala sekolah, tapi seperti kepala sekolahan, begitu. Misalnya saya mengatakan Anda semuanya, antum semuanya sebagai murid, sebagai pelajar, saya tidak mengatakan antum katulab. Nah, kalau antum katulab berarti selama ini bukan pelajar, ya. Nah, inilah saya katakan ana biwasfi sahibul bait atau ana biwasfi mudiril madrasah atau mudiril jami'ah. Jadi sekali lagi ka artinya adalah seperti. Al-qalamu, tahu pensil itu biasanya disebut dengan qalamur rasas. Qalamur rasas misal qalam. Atau saya mengatakan ad-daftaru mithlul kitabi. Itu saya mengatakan ad-daftaru kal kitabi. Wallahu a'lam. Ini contoh yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian tadi ya tentang tadi pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada feedback dari Umi Nur yang tanya tadi tentang fu tadi Ustaz. Jadi fu dan famun apakah dua kata tersebut adalah merupakan persamaan kata, Ustaz? Syukran. Bagaimana? Ya, begitu. Memang itu artinya. Kalau fu hanya terdiri satu kata dan famun terdiri dari dua kata. Nah ini huruf ya. Huruf. Fu terdiri dari satu huruf fa saja. Tetapi nanti kalau perlu diingat, nanti kalau dibaca rofa'nya dengan wawu. Kalau dibaca nasabnya dengan alif. Kalau dibaca jarnya dengan ya. Fu. Tapi famun itu hanya dua huruf. Fu satu huruf. Famun dua huruf. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah mulut saya. Ada fi. Fa dan huruf ya saja. Fi. Atau kalau saya mengatakan ada fami. Wallahu a'lam, itu mirip dan persis. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian dari Bapak Faiz ini, Ustaz, apa beda antara kholak dan kholkun serta koto'a dan inkoto'a? Ya, silakan. Kholak dan kholkun. Kholak dan kholkun. Kemudian koto'a dan inkoto'a. Ya, saya tulis sekali lagi. Ini bab-bab yang berkaitan dengan hal-hal yang materinya sebenarnya sudah wilayah sarf. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Khalaqa begini ya. Dan kira-kira begitu. Khalqun.
Saudara, khalaqa ini adalah fi'il. Khalaqa itu fi'il. Khalaqa itu fi'il. Dulu saya pernah menyampaikan pada Anda semuanya bahwa fi'il itu artinya harus mencakup dua hal penting. Satu, perbuatan. Satunya lagi adalah waktu. Jadi fi'il itu harus menyatakan perbuatan dan waktu. Dan kemudian saya menambahkan satu hal, yaitu pelaku. Jadi khalaqa itu artinya adalah menciptakan. Menciptakan. Tapi arti itu salah. Saya tunjukkan arti, saya mengatakan khalaqa artinya menciptakan, itu salah. Artinya adalah dia telah menciptakan. Itu khalaqa. Karena di dalam fi'il itu ada pelaku, ada waktu, dan ada perbuatan. Jadi dia, laki-laki, telah menciptakan. Itu khalaqa. Bisa difahami ya? Bahwa ini adalah fi'il. Setidaknya fi'il itu ada perbuatan dan waktunya. Telah menciptakan. Itu fi'il. Jadi kalau fi'il itu sedang menciptakan, telah menciptakan, akan menciptakan. Itu fi'il. Tetapi kata khalqun, ini artinya bisa menciptakan. Ya. Tetapi dia bukan fi'il. Karena apa? Dia tidak memiliki arti waktu. Kalau artinya ada waktunya, adalah fi'il. Ini agak susah untuk menjelaskannya. Saya akan memberikan contoh pada kata nama. Nama artinya, nah ini kalau diartikan tidur, salah. Fi'il itu artinya adalah ada waktunya. Nama itu telah tidur. Ya namu sedang atau akan tidur. Nah, nanti ada kata naumun yang berarti tidur. Ya, naumun artinya tidur. Kalau nama itu telah tidur. Jadi sekali lagi, saudara, fi'il itu ada waktunya. Telah tidur, akan tidur, sedang tidur. Itu fi'il. Tapi kalau tidur tidak ada penjelasan waktunya, itu bukan fi'il. Jadi kira-kira begini. Saya akan tidur. Itu berarti fi'il, ya toh? Saya telah tidur. Itu berarti fi'il. Saya sedang tidur. Itu adalah fi'il. Tetapi kalau saya mengatakan tidur itu enak. Nah, tidur di sini, tidur itu enak. Itu bukan fi'il. Karena dia tidak memiliki penjelasan waktu. Bisa difahami ya? Nah, contoh lagi adalah koma. Koma, ini bahasa Arab ya, bukan tanda baca. Koma. Nah, koma, itu begini. Koma. Kata koma, artinya, kalau Anda cari artinya, nanti berdiri. Di dalam kamus, berdiri. Arti ini memang kurang pas. Karena saya mengatakan namanya kata kerja harus ada waktunya. Telah berdiri, sedang berdiri, akan berdiri. Ya, nah, nanti ada kata qiyamun, artinya berdiri. Ya, ini tidak ada penjelasan waktunya. Qiyamun. Nah, contoh, saya sedang berdiri, itu berarti fi'il. Saya telah berdiri, itu fi'il. Saya akan berdiri, itu fi'il. Tapi kalau berdiri itu melelahkan, berdiri ini bukan fi'il. Ya, tapi nanti kita ketemu. Kalau khalqun adalah ism, naumun adalah ism, qiyamun adalah isim. Orang-orang, duh, kok begitu? Ya, sekali lagi saudara, permasalahannya kita terlalu sering menyederhanakan bahwa nama itu tidur. Nah ini. Koma, tidur, dan ditanya, naumun tidur, apa bedanya? Nah, inilah yang memunculkan pemaknaan beda. Khalaqa, menciptakan. Khalqun, menciptakan juga. Nah, apa bedanya? Ya, nah. Katabah, menulis.
Kitabah, menulis juga. Nah, apa bedanya? Yang satu itu isim, yang satu fi'il. Saya makan. Harusnya saya sedang makan. Atau saya akan makan dan saya telah makan. Itu fi'il, kata kerja. Tetapi kalau saya mengatakan makan itu nikmat, maka makan di sini adalah isim. Wallahu a'lam. Itu. Kemudian tadi Koto'a dan in koto'a. Koto'a dan in koto'a. Koto'a. Kata koto'a. Koto'a. Dan in koto'a. Kalau tadi kita membicarakan fi'il dari jumlah hurufnya. Fi'il dari jumlah hurufnya. Sekarang ada bagian lagi fi'il dari apakah dia bisa menerima objek atau tidak. Dan nanti kalau fi'il itu bisa menerima objek namanya al-fi'lu al-muta'addi. Fi'il yang bisa menerima objek. Contoh adalah akala yakulu, artinya makan. Sedang makan dan telah makan, begitu ya? Bukan makan ya. Kemudian yang tidak bisa menerima objek namanya al-lazimu. Jadi ini, nah seperti yang tidak bisa menerima objek itu ya kayak koma, berdiri, itu nggak bisa ya. Baka, menangis, dan bukan menangisi, menangis. Itu beda. Koto'a ini artinya koto'a itu arti. Nah, ini agak mirip dengan bahasa Jawa sebenarnya. Orang Jawa ini bahasa Arab, tapi nanti ketemu dengan bahasa Jawa juga. Koto'a itu ini fi'il, artinya telah memotong. Koto'a itu telah memotong. Ini masuk dalam bahasa Jawa kira-kira begitu. Memotong itu kan mengetok. Apa benar kalimat itu? Salah juga nampaknya. Koto'a. Koto'a itu artinya telah memotong. Tapi nanti kalau in koto'a, koto'a telah memotong. In koto'a, kalau memotong itu telah memotong, itu berarti muta'addi. Dia bisa memiliki objek. Ya toh? Misalnya saya memotong roti. Ana qata'tul khubza. Saya memotong roti. Kalau saya memutus tali. Ana qata'tu al-habla. Saya telah memutus tali. Jadi qata'a itu bisa memotong, bisa memutus. Ya toh? Nah demikian juga sekarang kata in qata'a. Kata ini berubah. Dia ketambahan 2 huruf, in qata'a. Perubahan bentuk dan pola ini menyebabkan dia juga berubah arti. Kalau qata'a itu muta'addi, dia bisa menerima objek. In qata'a sekarang artinya terputus atau terpotong. In qata'a itu artinya terputus atau terpotong. Jadi terputus atau terpotong. Jadinya sekarang lazim, ya toh? Terputus atau nah ini sebenarnya menarik kalau kita belajar seperti ini. Gimana ya? Kalau saya misalnya nanti ada istilah lagi, qata'a itu artinya memotong-motong jadi banyak, memotong-motong, ya toh? Artinya mengiris-iris. Jadi kalau seorang ibu memotong jadi 2 saja, itu qata'a. Memotong roti jadi 2, qata'a. Tapi kalau mengiris jadi jumlahnya banyak, ini harus menggunakan qata'a. Toknya 2 jarinya, qata'a. Kalau kemudian terpotong atau terputus, itu in qata'a. Nah, itu wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Satu pertanyaan lagi nih, Ustaz. Mana yang benar kata dalam iqomah begitu? Qadqa mati sholah dan qadaka mati sholah. Qadaka. Qadaka dan qadaka. Ya. Hurufnya tentu begini. Tadi kita bicara koma.
Qama itu artinya telah berdiri. Dan sekarang kita bicara qamat. Qamatis salah. Dari kata qama yang artinya berdiri. Ya, jadi qama bukan kama. Qama. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir untuk kesempatan malam hari ini, Ustaz. Silakan sebagai kesimpulan untuk pelajaran malam hari ini, yakni membahas tentang pernyataan kepemilikan tentang kata ma'a tadi ya. Ya, silakan, Ustaz. Ya, saudara, kita membicarakan ma'a sebagai daraf. Baik itu bisa menjadi daraf makan atau daraf zaman, tergantung bagaimana mudhaf ilaihinya. Kemudian yang kedua kita membicarakan tentang isim yang jumlahnya 5. Biasanya disebut dengan al-asma al-khamsah. Bagaimana saya katakan, nanti dibaca rafa dengan wawu, dibaca nasab dengan fathah, dan dibaca jar dengan ya. Itu kesimpulan pelajaran kita malam ini, saudara. Baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman alumni SMA MTA. Mudah-mudahan bermanfaat dan di lain kesempatan kita akan kembali bersama. Dan akhirnya kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.